Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang saya cintai, alhamdulillah bisa berjumpa lagi dalam kajian Islam, yaitu pembahasan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pembahasan kita kali ini yaitu hadis yang ke-10 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tapi sebelum itu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan alhamdulillah. Pada saat ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan, baik kegiatan-kegiatan yang bersifat keduniaan atau kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan doa mudah-mudahan segala kegiatan-kegiatan kita, amaliyah-amaliyah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita yaitu hadis yang ke-10 tentang Allah Subhanahu wa taala adalah baik dan tidak akan menerima kecuali sesuatu itu baik. Al-hadisul ashir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu salihah. Wa qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Summa dzakara ar-rajulu yutilu safara as'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa masrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lahu rawahu Muslim. Al hadisul ashiru tawi hadis kang kaping 10. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngucap sapa Abi Hurairah qala ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sa'tamna Gusti Allah iku thayyibun bagus la yaqbalu ora nrima sapa Allah illa thayyiban kecuali perkara kang bagus. Wa innallaha lan satemene Gusti Allah iku amara perintah sapa Allah al mukminina ing wong kang mukmin bima kelawan perkara amara kang perintah sapa Allah bi kelawan ma al mursalina ing para utusan. Faqala ta'ala mongko dawuh sapa Allah taala ya ayyuhar rusulu wahai piro-piro rasul kulu mangana sira kabeh minat thayyibati saking perkara-perkara kang bagus wa amalu lan ngamal sira kabeh sholihan ing perkara kang saleh perkara kang baik. Wa qala ta'ala dan dawuh sapa Allah taala ya ayyuhalladzina amanu hai eling-eling wong kang iman kulu mangana sira kabeh min thayyibati ma saking bagus-baguse perkara razaqna kang paring rezeki sapa ingsun kum ing sira kabeh. Summa dzakara mongko nuli nutur sapa rajulu wong lanang yutilu kang dawaaken sapa rajul as-safara ing perjalanan as-asa ale madul-madul rambute agbara tur akeh debune yamuddu ndawaaken sapa rajul yadehi ing tangan lorone rajul ila sama maring langit ya rabbi duh pangeran ingsun ya rabbi duh pangeran ingsun wa mat'amuhu utawi panganane rajul iku haramun haram wa masrabuhu utawi
nginunge rajul iku haramun haram, wa malbasuhu lan pakaiane rajul iku haramun haram, wa ghudiya lan den pangani sarapan bil harami kelawan perkara kang haram. Fa anna ai kaifa fa anna monggo hale kaya apa yustajabu diijabah apa doa lahu kadue rajul lawan nyeritakan hu ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Para pemirsa sekalian, dari hadis ini ada beberapa poin yang perlu kita ambil. Yang pertama, innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak akan menerima kecuali perkara itu baik. Apa yang tidak akan diterima atau akan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu tentang amal-amal perbuatan manusia, tentang harta benda manusia, tentang ucapan-ucapan manusia, tentang i'tiqad, keyakinan yang ada di dalam diri manusia. Artinya semua apa yang ada di dalam diri manusia, baik pikiran atau hati ataupun perbuatan, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila perbuatan-perbuatan itu baik. Apabila pemikiran yang ada di dalam rasio manusia itu baik, akan diterima oleh Allah. Apabila hati dan hati manusia itu baik, akan diterima oleh Allah. Apabila perbuatan-perbuatan itu baik, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah itu thayyibun, baik. Allah itu baik, akan menerima kepada yang baik-baik. Allah itu suci, akan menerima kepada yang suci-suci saja. Jadi gambarannya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam pertama diciptakan oleh Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan suci, ditaruh di surga. Surga tempat suci. Awalnya manusia berada di tempat suci, tempat yang baik. Tapi mungkin ini sudah skenario Allah yang hakikatnya Adam disuruh untuk berada di dunia dengan menurut kacamata kita niku sebuah kisah kecelakaan Nabi Adam alaihissalam yang dalam riwayat lain juga mengatakan sebenarnya itu bukan kesalahan Nabi Adam alaihissalam, yang akhirnya Nabi Adam itu berada di surga, di dunia. Ketika Nabi Adam berada di dunia, itu baru berinteraksi dengan yang lain, berinteraksi dengan benda-benda yang lain, termasuk anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, sampai kepada kita Bani Adam, yaitu manusia. Tetapi Nabi Adam ini akan kembali lagi kepada tempat semula, yaitu surga. Nah, kita keturunannya juga akan mengikut Nabi Adam alaihissalam ke surga. Tetapi dengan catatan, karena surga itu tempatnya suci, tempatnya orang-orang baik, maka yang masuk ke surga harus dibersihkan dulu. Kesalahan-kesalahan yang ketika berada di dunia ia perbuat, baik dari ucapan, dari lisan, dari akal pikiran, dari anggota badan, itu semua harus dibersihkan dulu, baru kemudian masuk ke surga. Allah Subhanahu wa taala memberikan cara untuk membersihkan manusia. Itu dengan cara manusia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia harus beribadah, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu zakat, baik itu pelaksanaan ibadah haji ataupun pelaksanaan amaliyah-amaliyah yang lain, hakikatnya adalah membersihkan manusia, menghilangkan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri manusia. Ini hakikat
manusia beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena akan kembali kepada tempat yang suci, tempat yang baik. Tempat yang baik, tempat yang suci hanya ditempati oleh orang yang baik, oleh orang yang suci. Orang yang baik oleh orang yang suci bisa bersih, bisa hilang kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya ketika orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadis ini selanjutnya adalah ajaran bahwa kita disuruh untuk makan, mengkonsumsi dari sesuatu yang baik. Secara khusus Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para rasul, para utusannya, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Silahkan konsumsi barang-barang yang baik, makanan-makanan yang baik, minum-minuman yang baik. Wa'malu shalihah, dan beramal soleh. Beramal yang inovatif, beramal yang mempunyai kemanfaatan, baik kemanfaatan kepada diri ataupun kemanfaatan kepada orang lain. Dan secara umum Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang yang beriman, makanlah, konsumsilah makanan-makanan yang baik yang telah Allah berikan rizki. Kemudian Nabi Muhammad SAW menggambarkan ada seorang yang dia berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dalam keadaan setelah melaksanakan perjalanan panjang, sampai-sampai pakaiannya itu dia tidak urusi lagi, pakaiannya pakaian yang sehabis orang melakukan perjalanan jauh, madul-madul, rambutnya juga awut-awutan. Kemudian orang itu berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah rizki, ampunilah kami, berilah keberkahan, berilah kemanfaatan, dan lainnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada saat yang sama dia tidak memperhatikan pakaian yang ia pakai, makanan yang ia konsumsi, bahkan minuman yang ia minum tidak ia perhatikan apakah makanan, minuman, pakaian itu halal atau tidak. Lalu bagaimana doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Seolah-olah Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa makanan yang haram, pakaian yang haram, minuman yang haram akan menghalangi orang untuk diterimanya doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan kata lain, doa akan dihalangi oleh perbuatan-perbuatan keharaman. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, dari hadis ini sebenarnya juga menerangkan kaitannya dengan pentingnya makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang halal. Bahwa makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita konsumsi masuk ke dalam badan kita, itu akan menjadi tenaga, akan menjadi kotoran, akan menjadi sel-sel, bahkan akan menjadi daging. Kalau orang tua kita dulu itu sering, ayo makan sing enak, sing wareg. Supaya apa? Supaya menjadi daging. Kalau ada orang makan terus tapi kok kurus, biasanya ngomongnya, wah itu makanan tidak menjadi daging. Karena makanan itu sangat penting, bukan hanya sekedar dia akan menjadi sel-sel, bukan hanya sekedar akan menjadi tenaga, tapi dari makanan itu yang nanti akan menimbulkan perilaku. Dengan makanan itu nanti akan menimbulkan perilaku. Kalau makanannya itu baik, bukan hanya baik saja, tetapi cara mengambil makanan itu baik,
maka akan menjadi perilaku-perilaku yang baik. Tapi kalau makanan, zat makanannya itu haram, ataupun pemakanannya halal tapi cara untuk mendapatkan makanan itu haram, itu justru akan menjadikan perilaku-perilaku yang tidak baik, perilaku-perilaku yang merugikan, baik merugikan pada diri sendiri ataupun merugikan kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, ingat, ala inna fil jasadi mudghah, ingat dalam diri manusia itu ada mudghah, segempal daging, yang apabila segempal daging itu baik, maka akan baik perbuatannya. Apabila segempal daging itu jelek, maka akan jelek perbuatannya. Ala wahyal qalbu, ingat bahwa segempal daging itu adalah hati. Dan apa yang ada di dalam diri manusia, bentuk fisik manusia berasal dari fisik makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Jadi kaitannya dengan makanan sangat penting. Bagaimana makanan itu bisa menjadikan doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun justru dengan makanan itu manusia terhalang doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dalam diri manusia, tapi tumbuhnya itu min haramin, dari sesuatu yang haram. Dari sesuatu yang haram, bisa zatnya yang haram atau zatnya halal, tetapi cara untuk mendapatkan benda itu, makanan itu haram, maka fannaru aula bihi, maka neraka lebih utama baginya. Mudah-mudahan kajian hadis ini bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan barangkali ada kekurangan ataupun kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.